ah Gelap. Kayaknya mati lampu nih. Aliran poek 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 poek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hey, kali ini saya akan review barang yang telah saya unboxing beberapa waktu kemarin. Mungkin kalian yang belum lihat video unboxingnya bisa dilihat di playlist unboxing. Nah, kali ini barang tersebut saya akan review. Barang apa untuk review kali ini? Ini dia Surya SQL L3001. Barangnya seperti ini dan kita dapatkan juga chargernya. Sebenarnya ini barang multifungsi banget. Barang ini sangat berguna ketika di rumah kalian mati lampu. Seperti tadi di awal video itu mati lampu, poek mongkleng teka tinggalin naon cek orang Sundamanya. Tah ini dia solusinya ya ini Surya SQL. Ini adalah lampu emergensi yang sangat terbilang murah dengan fitur yang cukup memuaskan dan cukup terang benderang ketika di rumah kalian gelap gulita. Fiturnya seperti apa aja? Yang pertama di sini ada lampu indikator untuk charger. Kita coba dulu chargernya. Ini chargernya seperti biasa charger kalian bisa dapatkan di toko elektronik. Saya pernah lihat ini charger untuk type tip atau radio pada zaman dulu. Atau mungkin sekarang udah gak ada ya. Atau charger juga DC atau DC-nya ini juga sama dengan apa itu? Waktu dulu mah ayah ini geningan non teko paragi naheur cai tah eta sarwanya nu gitu kan. Nah, gimana cara nyolokeunana? Nah, ini nyolokeunana teh dihandap. Tah tinggal kantun dikieukeun. Kalian tinggal masukkan ke sini lalu masukkan ke lubang listriknya. Nah, maka indikatornya akan menyala merah semerah bunga mawar di sini. Merah apa itu? Ya merah ya. Sip. Sebenarnya ini lampu perlu dicas untuk pertama kali kalian kan punya itu sekitar kalau kurang lebih 12 jam. Jadi kalian ketika dapatkan barang ini kalian harus cas dulu sekitar 12 jam untuk menghemat bukan menghemat, memperpanjang waktu umur baterainya. Nah, ketika udah mencapai 12 jam, ya kalian cabut aja. Untuk apa di lama-lama ya. Nah, fitur apa lagi? Ya, ini belakang di bawah ini ada chargernya, terus di atas ini ada multifungsi untuk kalian jing-jing atau di jing-jing, di teng-teng rek ini tan kaman lagi bisa dipesanak ieu mah nya. Bisa dibawa mau traveling, mau camping, mau bikin tenda atau misalkan mau ngurek belut juga bisa menggunakan lampu emergensi ini. Terus di sebelah sini sebelah kanan ini ada tombol power atau on off-nya juga. Yang pertama kita klik dulu yang satu kali maka lampunya akan menyala hanya satu buah. Yang kedua klik kedua maka akan menyala dua lampu ini. Nih. Nah, kita matikan dulu. Terus kalian akan juga dapatkan yang ditempelkan di sini. Ini ada sebenarnya adalah pengunci lampu, pengunci di sini sih sebenarnya. Cuman kalau udah kita gunakan sebenarnya gak guna-guna amatnya, makanya saya tempel di sini. Di belakang apa aja di sini? Ini ada lubang seperti kayak kaca pembesar begitu. Ini fungsinya untuk digantungkan di paku. Bisa kalau kalian ingin digantungkan di paku ini bisa. Nah, apalagi gak ada lagi ya seperti itu. Nah, ini ke pencahayaannya itu menggunakan 30 SMD LED. Jadi ini menggunakan lampu LED. Nah, lampu LED ini sangat hemat terhadap energi. Nah, kenapa hemat energi? Karena beda dengan lampu-lampu anu koneng dengan bola lamanya bolham. Bolham. Anu kitu lah nya nu buleud. Nah, jadi kalau pakai LED itu energi listriknya lebih hemat. Di sini ada juga keterangan. Jadi kalian bisa baca-baca di sini.
Yang kata karakteristik produknya itu menggunakan baterai cas ulang eh, LED acid 4 volt 2000 MHz, kapasitasnya sangat besar. 2000 MHz untuk lampu LED atau lampu emergency seperti ini ya cukup, itu bisa bertahan kurang lebih 6 jam. Terus menggunakan baterai yang awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali. Nah, kalau misalkan lebih dari 500 kali, maka itu perlu penggantian baterai. Tapi sebenarnya sih kalau misalkan jarang mati lampunya, seperti di kota-kota ya mungkin ini lebih bisa digunakan lebih dari 500 kali. Ini tergantung penggunaan kita sendiri. Yang ketiga itu ada menggunakan SMD LED yang sangat terang, hemat energi dan tahan lama. Nah, ini kegunaan SMD tadi ada keterangan dan penghematan terhadap energi. Kalian juga bisa pilih nanti kalau di toko online ini ada yang 30, ada yang 50, ada yang 20 SMD LED. Jadi kapasitas keterangannya kalian terpilih sesuai kebutuhan masing-masing. Ini ada petunjuk pemakaian. Yang pertama tadi, hubungkan kabel colokan ke unit dan colokan langsung pada arus AC 220 volt atau 50 Hz. Lampu indikator pengecasan akan nyala cas selama 10 jam. Nah, ini kalau misalkan tadi di awal kita baru mendapatkan itu dianjurkan 12 jam. Kalau misalkan udah sehari-hari, ketika habis nanti pengecasannya cukup dengan durasi waktu 10 jam. Geser tombol penyalaan ke arah atas atau ke bawah untuk penerangan 30 SMD LED rendah dan tinggi. Jadi rendah dan tinggi, jadi ada satu lampu yang menyalanya itu rendah, yang dua lampu itu tinggi. Nah, ini juga ada warning atau perhatian. Yang pertama, mohon cas ulang penuh sebelum pemakaian pertama kali. Pengecasan penuh memerlukan waktu 12 jam untuk pertama kali ini. Jadi kalau misalkan udah dicas 12 jam pertama kali kalian dapatkan barang ini, itu cukup pengecasan hanya sekitar 10 jam. Mohon jangan membiarkan lampu dalam waktu yang lama dan sebaiknya dicas setiap 3 bulan. Nah, berarti membiarkan waktu dalam waktu yang lama itu digatengkan supaya saputingnya dicaang terus dinyalakan. Jadi ini bisa merusak ke umur baterainya. Jika tidak, maka akan mempengaruhi lama penggunaan lampu. Mohon dicas setelah cahaya mulai redup. Jika tidak, dapat mempengaruhi umur baterai. Nanti kalau pengecasannya itu jangan sampai habis dadas, enggak menyala sama sekali. Tapi kalau misalkan udah mulai redup, maka dianjurkan untuk segera dicas. Jangan menerangi mata secara langsung karena akan mempengaruhi penglihatan. Nah, ini kalau misalkan gawe gitunya di teuneuh heureupkeun panon, itu bisa berbahaya terhadap penglihatan kalian. Jadi jangan disimpan sengaja di depan mata kalian. Nah, ini yang perhatian yang di garis kuning ini adalah jangan digunakan selama pengecasan. Jadi ketika dicas, yang namanya barang elektronik ketika dicas atau yang menggunakan baterai jangan sambil digunakan karena bisa mempengaruhi umur baterai. Mau lampu emergency, mau handphone, mau apa saja yang dicas itu jangan digunakan ketika pengisian dayanya. Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun. Nah, jadi walaupun ini multifungsi, tapi kalau misalkan hujan jangan dipakai hujanannya. Jadi ya fungsinya lampu untuk penerangan, bukan untuk hujan. Kalau untuk hujan itu payung. Nah, ini dengan harga kurang lebih 36.000 saya dapatkan di Tokopedia, yang lumayan murah lah untuk saya, dengan fitur yang cukup simple dan juga penerangan yang cukup dengan 30 SMD LED-nya, sehingga ketika mati lampu itu tidak menjadikan ruangan kita gelap. Kalau misalkan gelap kan teka tinggal naonnya. Mungkin cukup sekian review barangnya. Jadi janji saya sudah terpenuhi untuk review barang ini. Apabila kalian berminat, silakan cari di toko online aplikasi yang ada di HP kalian. Kalau misalkan mau offline juga, kalian silakan cari di kota-kota atau di pasar-pasar daerah kalian. Mungkin harganya agak lebih beda gitu, agak lebih mahal sedikit biasanya kalau offline. Ya bagus, menurut saya ini bagus, rekomend banget untuk kalian yang mencari lampu emergency lamp yang murah, simple dan bisa dijingjing tentunya ya.
Ini saya rekomendasikan banget. Silahkan cari di toko online untuk membelinya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kita akan berbagi pengetahuan, kita akan berbagi pengalaman, dan kita akan berbagi kebahagiaan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.